Saat segel jin rusak, kekacauan pun tak terbendung. Tak ada lagi penguasa. Hukum lama bangkit kembali. Hukum rimba jadi segalanya. Dari kedalaman hutan, muncul sang raksasa hitam, Wowo. Namun, dari balik bayang-bayang, Poci, penguasa kegelapan, tak akan tinggal diam. Dua kekuatan bertarung untuk menentukan siapa yang layak memimpin dunia jin. Ini adalah awal dari perang di dunia yang tak terlihat. Seal of Jin. Bergetar, udara berdengung. Kekuatan penguasa dua klan besar meledak tanpa ampun. Wowo menghantam tanah dengan palu apinya. Magma menyembur ke segala arah. Poci tak tinggal diam. Pedang kegelapan menyayat dari bayangan. Ledakan demi ledakan, benturan aura, suara dunia jin penuh dentuman. Setiap tebasan, setiap pukulan membawa ambisi tak terlupakan. Tak ada yang mundur, tak ada yang menyerah. Hanya satu tujuan, membuktikan siapa yang pantas jadi penguasa. Dan di tengah pertempuran itu, keduanya terperangah karena sesuatu tak terduga. Kedatangan makhluk yang membelah angkasa. Langit terbelah. Dari celahnya muncul sosok raksasa bersayap lebar, bertanduk tajam, dengan aura tak dikenal. Wowo dan Poci membeku, mata mereka menatap tajam ke langit. Lalu, tanpa aba-aba, petir keunguan menyambar dari langit. Namun mereka bukanlah makhluk lemah. Dua penguasa klan mampu bertahan. Saat amarah tak lagi bisa dibendung, sang raksasa hitam dan sang penguasa kegelapan menerjang, melakukan serangan balik untuk menjaga harga diri. Poci melesat ke atas dan menebaskan pedangnya. Wowo menyelinap ke bawah dan menghantamkan palunya. Tapi serangan mereka tak menyentuh apapun. Makhluk itu menghilang seperti asap, menyatu dengan langit malam. Sekarang belum waktunya. Puluhan ribu tahun yang lalu, dunia jin tak pernah damai. Pertarungan terjadi di mana-mana, antar kelas, antar golongan, tanpa akhir. Bangsa jin memang sulit diatur, keras kepala, dan haus akan kekuasaan. Hingga suatu masa, kehancuran nyaris tak terhindarkan. Di ambang kepunahan, muncul satu harapan. Sang Raja Jin bersama 5 jin terkuat, para pendiri klan besar, memutuskan untuk bersatu. Bukan untuk berkuasa, tapi untuk menyelamatkan dunia jin itu sendiri. Dari kekuatan hidup mereka, terciptalah 5 segel pengekang, mewakili langit, bayangan, bumi, lautan, dan hutan. Dan di tangan sang raja,
kelima segel itu disatukan menjadi satu segel utuh, satu kekuatan terakhir, Seal of Jin. Para pendiri telah tiada, sang Raja Jin pun menghilang dari dunia, dan kedamaian telah diwariskan dari generasi ke generasi. Para penguasa klan telah berganti. Saat ini, Sundel dan Kunti, penguasa Matawira. Poci, pemilik Bayang Rawa. Wowo, Raja Baranaraka. Roro, Ratu Samudra Kala. Dan Inyak Rimba, penerus Rimbatera. Setiap klan membangun dunianya sendiri, dipisahkan oleh batasan tak kasat mata, tapi disatukan oleh satu kepercayaan, Seal of Jin, sang pengekang abadi. Namun, jauh di kedalaman dunia ini, sebuah gerakan asing mulai terbangun. Tak terlihat, tak terdengar, tapi perlahan menggerogoti dasar kedamaian dunia itu. Dan di tengah semua ini, ada satu klan yang diam-diam mulai bergerak, mengguncang tatanan dunia jin. Klan Rimbatera, hutan liar yang tak pernah tunduk, merusak tatanan, dan mungkin adalah awal dari kehancuran. Saat segel mulai melemah, tak ada yang tahu dari mana kehancuran itu akan benar-benar bermula. Kabut yang tak berasal dari langit, aroma hutan yang tak dikenal, sesuatu mulai keluar dari tempat yang seharusnya tetap tenang. Tanpa suara, tanpa amarah, mereka hanya bergerak, membawa pesan dari kehendak purba. Satu persatu, penjaga batas wilayah Baranaraka dan Bayang Rawa menghilang. Bukan karena serangan, tapi seolah ditelan hutan itu sendiri. Dua penguasa, Wowo dan Poci, mencium bau ancaman, tapi tak tahu dari mana mereka datang. Dan di antara rimbunnya pepohonan itu, yang diam mulai bangkit untuk mengingatkan dunia tentang siapa penguasa sesungguhnya. Kabut hijau menerobos rawa Bayang Rawa. Di balik kabut itu, pasukan asing bergerak tanpa suara. Bukan untuk menjarah, bukan untuk membakar, tapi untuk menyerang gate, gerbang teleportasi kuno, peninggalan purba yang hanya dibuka saat para pemimpin klan bertemu. Sekarang, dua dari gerbang itu diserang bersamaan. Di utara, gerbang Bayang Rawa bergetar. Di timur, gerbang Baranaraka retak. Tapi anehnya, gerbang itu tidak hancur. Tak ada ledakan, tak ada puing. Hanya cahaya hijau menyusup ke dalam ukiran batu tua dan menghilang. Namun dalam perjalanan mereka, darah tak terhindarkan.
Pasukan penjaga tewas, patroli hutan menghilang, bukan karena diburu, tapi karena mereka berdiri di atas jalan yang harus dibuka. Di kejauhan, Kunti membuka matanya perlahan. Ia tak melihat peperangan. Ia tak tahu siapa yang menyerang. Tapi ia merasakannya. Di dalam arus udara malam, ada energi asing yang mengalir dari arah dua titik. Bayang Rawa dan Bara Naraka. Energi yang terlalu tua untuk berasal dari generasi sekarang. Ia bergumam, gerbang mereka terkontaminasi. Siapa yang melakukannya? Dan kenapa? Hanya untuk sebuah gate tua yang jarang digunakan. Di sisi lain rawa, Poci terdiam di atas tanah yang retak. Dari kejauhan, ia menyaksikan semburan energi hijau melonjak dari arah gate Bayang Rawa. Fluktuasi itu begitu kuat hingga tanah di bawah kakinya ikut bergetar. Bukan aura ledakan, tapi aliran energi seperti kekuatan asing yang mencari celah untuk masuk. Poci menyipitkan matanya. Ia tahu wilayahnya sedang disusupi. Tapi siapa? Ia tak tahu. Karena energi hijau bukan hanya milik satu klan saja. Dan saat kabut dari utara makin mendekat, ia berkata lirih, perang mungkin tak terelakkan. Dari kedalaman samudera, muncul gelombang tak kasat mata. Laut yang biasanya sunyi, tiba-tiba mengirimkan denyut energi asing ke seluruh penjuru negeri. Di tempat terdalam, tersembunyi dan terlupakan, gerbang kuno milik Samudra Kala mulai beresonansi. Bukan karena diserang, tapi karena dua gerbang lainnya telah terusik. Roro, sang Ratu Laut, membuka matanya. Ia tahu ini bukan perubahan biasa. Getaran ini adalah akibat dari adanya ketidakseimbangan. Roro berdiri di ujung balkon istana bawah laut dan menatap dalam, menyelami makna di balik aliran gelombang air yang kacau. Refleksi air di bawah kakinya menampakkan kilatan samar seperti serpihan cahaya dari sesuatu yang sedang retak jauh di tempat lain. Namun, ketika ia bersiap menyelidiki lebih jauh, sosok Blorong mendekat perlahan, menyulam kata-kata penenang. Bukan karena peduli, tapi karena menyimpan niat tersembunyi. Blorong berkata bahwa mungkin itu hanyalah gema dari pertempuran di darat, bahwa tidak semua badai perlu ditanggapi, bahwa laut harus tetap tenang demi keseimbangan. Tapi dalam hatinya, Roro tahu, ketika laut mulai berbicara, maka ada sesuatu yang terjadi pada dunia. Roro naik ke permukaan, memandang ke langit yang terang, dan melihatnya, bahwa langit pun ikut bergetar, memberi isyarat tatanan dunia sedang terusik. Rimbatera tetap dalam bayangan, tapi kini dunia jin mulai bergolak dari segala arah.
Perang bukan lagi sekedar kemungkinan, tapi takdir yang mulai mengetuk. Ketika laut ikut bergolak, tak ada daratan yang bisa merasa aman.